Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ramadan. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Solehah. Kali ini kita bersama dengan Ibu Iin. Silahkan diperkenalkan. Oke, salam kenal teman-teman semua. Saya Iin Nurzulaili, dosen Prodi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Arab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi untuk tema kali ini kita akan mengusung tema The Spiritual Burnout, yang dimana ketika mahasiswa itu memiliki banyak sekali kegiatan, terus sampai-sampai mahasiswa itu lupa sama dirinya sendiri, sampai ngerasa hatinya tuh ngerasa kosong atau hampa. Nah, untuk kali ini bagaimana kenapa sih kita itu kalau sudah melakukan kegiatan yang positif, kita ngerasa kayak hampa atau kosong gitu, Ibu? Oke, ya karena saya pernah juga menjadi mahasiswa ya, dan juga saya juga pernah mengikuti beberapa kegiatan termasuk organisasi prodi dan juga organisasi fakultas atau kampus. Menurut saya itu manusiawi, wajar kalau merasa hampa karena beberapa kegiatan-kegiatan positif yang dijalankan oleh mahasiswa itu kadang ada yang tidak sesuai dengan keinginannya pribadi. Dan dari situ mahasiswa harus bisa melihat kembali bahwa kegiatan-kegiatan yang positif itu pasti ada makna yang tersembunyi, dan makna itu harus diungkap oleh dia dengan cara dia bisa merenungi atau merefleksi diri. Kenapa kok sampai aku merasa hampa? Jangan-jangan ketika ada kegiatan bersama teman atau bersama teman lintas prodi, itu ada perasaan canggung di sana, sehingga perlu dijadikan refleksi. Aku ini sudah nyemplung bener nggak sih dengan organisasi ini? Kalau misalkan aku bersedia meluangkan waktu gitu untuk organisasi ini, aku udah dari awal udah niat, aku sudah ada perjuangan lah di organisasi ini, maka mau nggak mau harus sampai akhir dong, tuntas. Nah, dari situ kalau bisa jika ada perasaan-perasaan hampa itu bisa direfleksikan kembali. Gitu. Tapi kan mahasiswa itu saking sibuknya itu kadang bisa menjauhkan kita ke spiritual. Nah, itu apakah itu salah satu faktor juga? Apakah dari banyaknya kegiatan itu merupakan salah satu faktor bisa menjauhkan diri ke spiritual? Dan kita itu kayak bingung buat, aduh ini yang mana dulu ya, ini gimana dulu ya, kayak gitu. Oh, kalau menurut saya iman itu kan naik turun ya. Jadi itu berkaitan nanti dengan spiritualitas pribadi. Nah, dari situ kalau bisa kalian bisa menentukan mana yang menjadi prioritas. Kalau memang sekiranya organisasi ini memberikan aku impact yang positif, dan aku bisa menjalankan dia dengan cara membagi waktu antara kuliah atau mungkin ada yang kerja sambil kuliah dan membagi organisasi, maka mau nggak mau di situ harus bisa meluangkan waktu dong ya. Nah, kalau misalkan imannya lagi turun, kok merasa kosong kayak gitu. Nah, coba kembali lagi ke diri. Atau misalkan kalau nggak bisa merefleksi diri sendiri, bisa curhat ke teman yang sekiranya bisa ajak tukar pikiran. Ada juga yang mahasiswa itu nggak nyaman ke curhat ke temannya, tapi bisa ke dosen. Nah, karena apa? Ada juga yang nggak dekat dengan kedua orang tuanya karena jauh mungkin ya. Terus kemudian di sini sering ketemu dengan dosen itu. Dosen itu dianggap sebagai teman karena dosen lebih muda. Nah, ini akhirnya bisa lah, nggak apa-apa curhatnya ke dosen, nggak apa-apa. Kalau bisa juga curhat yang ke sesama gender, artinya misalkan perempuan ke perempuan, laki-laki juga bisa ke laki-laki. Itu bisa memunculkan keterbukaan kalau sesama gender gitu. Tapi itu kadang saya tuh ngelihatnya itu banyak itu rata-rata kadang saya ngelihat mahasiswa itu lebih mementingkan organisasinya, terus kadang sampai lupa, saking rapatnya banyak sampai lupa sholatnya. Itu menurut saya
aduh kok gini banget ya, apakah aku juga kayak gini nantinya. Jadi saya kayak bingung gimana ya nih nanti. Terus kalau menurut pandangan Islam itu ya Ibu ya, apakah rasa hamba itu ada kaitannya sama iman itu kayak yang dijelaskan sama Ibu Iin tadi, imannya pasti naik turun gitu kan? Iya, benar-benar. Terus fenomena kayak gini itu bisa disebut kalau bagi mahasiswa itu bisa disebut fase wajar atau memang ini harus dirubah? Itu memang manusiawi dan wajar kalau ada perasaan iman naik turun ya. Tapi itu harus dirubah apabila sampai meninggalkan kewajiban. Biasanya kan organisasi itu ada yang sampai malam rapatnya. Nah, ini harus saling mengingatkan nih. Organisasi ini bisa membawa kita pada kebaikan yang lebih baik atau enggak kepada diri kita. Kalau misalkan organisasi ini sampai menurunkan iman kita, wah, ini pertanyaan besar dong. Tujuan kamu di sini kan kuliah. Organisasi itu bonus. Kamu bisa mempunyai beberapa aktivitas yang produktif dan kamu bisa produktif tumbuh di situ, itu bagus. Tapi kalau sampai iman kamu turun dengan cara kamu melalaikan kewajiban kamu, meninggalkan sholat karena mungkin sungkan dengan temannya gitu. Saya kira karena anak-anak mahasiswa di sini semuanya muslim, dan itu baik untuk saling mengingatkan. Jadi waktunya sholat ya sholat dulu, nanti lanjut rapat lagi. Kalau misalkan ada rapat di luar, di kafe misalkan, dan itu ada jeda lah, harus ada jeda dong, dikasih jeda untuk sholat tadi itu. Selain sholat itu juga kalau sekarang Ramadan ya, momen Ramadan, kalau bisa jangan tinggalkan ngaji, terusnya diperbaiki. Karena momen Ramadan ini adalah momen paling penting untuk bisa merecharge lagi energi kita, jiwa kita untuk bisa kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Terus langkah kecil kita buat biar iman kita naik itu bagaimana ya Ibu? Biar mahasiswa itu bisa menyeimbangkan antara organisasinya sama spiritualnya. Oke, kalau menurut saya agar bisa seimbang ya antara organisasi, kemudian kuliah dan juga ibadah, kamu harus tahu prioritas kamu dulu. Kamu kan di sini hidup itu ada tujuannya. Kuliah, organisasi itu kan juga ibadah. Tapi jangan lupa bahwa ada ibadah yang utama, yaitu jangan sampai lalai dalam sholatnya. Nah, untuk bisa menyeimbangkan itu, kamu bisa membuat list nih, misalkan list harian. Nah, nanti bisa kamu evaluasi tiap weekly, tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau saya biasanya sih mingguan ya. Kalau tergantung ada aktivitas besar misalkan. Tapi kalau hari-hari kayak gini biasanya malam. Nanti malamnya itu buat lagi to-do list buat besok pagi. Nah, kalau mahasiswa itu bisa dilakukan, membuat to-do list kecil-kecilan. Bisa di notebook yang itu bisa dibawa kemana-mana bukunya. Buku simpel kecil, gak harus berat. Kalau sekarang mungkin bisa di notepad HP ya, atau tab gitu. Bisa dibuat to-do list. Hari ini mau ngapain aja sih? Aku target ngaji berapa ayat. Kalau misalkan kebiasaan sehari-hari 1 juz ya oke, bisa ditingkatkan 2 juz ya. Bisa sesuai dengan harinya. Tapi kalau misalkan berat karena kesibukan kuliah sampai 5-6 jam ya di kampus. Nah, itu bisa diimbangi dengan pas ada jeda, harus diluangkan itu. Jadi kalau kita punya prioritas di sana, kita punya target, pasti kita akan meluangkan itu kok. Saya yakin mahasiswa bisa melakukan itu. Apalagi mahasiswa yang ikut organisasi itu kan mereka tahu kapan bisa memanajemen waktu dengan baik. Gitu. Kalau bagi mahasiswa baru kayak saya ini kan kadang bingung kan ya Bu, manajemen waktunya. Terus kadang aduh ini males banget buat organisasi, buat rapat. Terus belum lagi nanti spiritualnya. Tuh gimana ya Ibu ya cara buat kita itu melawan rasa malas kita biar ayo ya kita harus produktif gitu, itu bagaimana ya? Wah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi gimana sih rasa menghilangkan rasa malas gitu ya? Saya kira itu dialami oleh semua orang, termasuk saya juga. Dan capek itu wajar dan itu adalah manusiawi juga.
Dan saya pun demikian. Kalau misalnya kamu ngerasa capek, ya istirahat dulu, tidak apa-apa. Ada jeda. Kamu harus bisa meluangkan waktu untuk dirimu sendiri, bisa ambil untuk waktu untuk dirimu sendiri, jeda dan refleksi. Kalau sekarang udah mericas sendiri nih energinya, bisa lagi kembali bertemu dengan banyak teman, banyak kawan-kawan, bisa ngobrol lagi. Kalau misalkan itu masih belum bisa mengembalikan energimu, kamu bisa sambil menonton atau menonton yang bisa merefleksikan keimanan kamu ya. Kemudian atau bisa tadi itu tadarus mengaji atau bisa menyalurkan hobi-hobi yang lain. Kalau saya sih biasanya ini ya, kalau sudah jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang berat gitu, itu biasanya saya bersih-bersih. Ya, jadi kalau bersih-bersih itu kan ada hasilnya ya. Iya, betul. Baik bersih-bersih kamar mandi atau apa itu kelihatan sekali hasilnya dan itu bisa merefreshi. Iya, kadang juga saya kalau lagi bersih-bersih kos itu, aduh kita harus bersih-bersih dulu, nanti lanjut tugas kayak gini-gini. Itu benar bisa kayak, oh aku sudah produktif. Iya, hari ini produktif walaupun ini ya nggak maksimal, tapi itu sudah kelihatan nyata. Iya, benar. Terus karena kalau misal nih Bu, kita kan sekarang lagi di bulan Ramadan ya Bu ya. Terus ada mahasiswa yang masih buat dia kan saking banyak organisasi mahasiswa super sibuk, dia itu pengen kembali pada Ramadan ini, dia tuh pengen kembali ke titik awal biar dia tuh nggak ngerasa hampa atau kosong. Nah itu gimana ya? Biar nggak hampa dalam hal spiritual. Ya, atau biar kita itu bisa juga tahu, oh tujuanku itu ikut organisasi itu ini. Terus kita biasanya tuh orang-orang introvert itu kayak gini Bu. Oh gitu. Iya, kayak saya itu kadang saya juga merasa aku sudah daftar ini, tapi pas udah didaftarin, sudah masuk ke HMP itu saya nggak tahu apa tujuanku ya, apa ya, itu saya juga kadang bingung apa sih tujuanku, bingung refleksinya itu bagaimana. Itu menurut Ibu saya itu harus apanya? Itu tantangan ya menurut saya. Jadi kamu harus bisa mengalami, karena kamu sudah mengalami, takutnya kamu nanti merasa kosong karena apa? Kamu tidak nyaman. Sebenarnya itu wajar. Sebagai mahasiswa itu wajar. Karena apa? Bisa jadi ada tantangan dari luar yang mereka nggak ikut, tapi mereka enjoy aja. Nah, karena kamu sudah kadung nyemplung ya di organisasi, kamu aktif di berbagai kegiatan, kamu sampai lupa gitu. Dan dari sini kamu bisa flashback balik bahwa kamu tujuannya adalah mahasiswa di sini belajar. Jangan sampai organisasi ini mengganggu waktu kamu untuk belajar, terutama ibadah tadi itu. Kalau sekiranya udah mengganggu, wah, warning nih. Kamu harus bisa punya tanda stop nih. Kalau misalkan itu sangat mengganggu kamu, menurut saya itu perlu diberhentikan sebentar. Ya, antara jenuh itu kan nanti akhirnya capek dong. Karena kok jenuh ya aku gini. Nah ini aku refleksi dong, aku udah masuk nih sini. Kalau aku stop sekarang, ya gimana? Aku udah kontrak kok dengan, maksudnya aku udah dapat SK juga, setahun organisasi, mau nggak mau aku bertanggung jawab. Nah kamu kembali lagi tanya diri kamu sendiri, aku udah bertanggung jawab, aku udah niat untuk masuk di organisasi ini, mau nggak mau aku harus menjalankan tanggung jawab ini. Nah nanti di next semester, misalkan mau berhenti karena udah capek, bisa juga seperti itu. Tapi saya rasa itu bisa kamu manage dengan cara kamu bisa manajemen waktu, kamu bisa manajemen hati kamu lah, pikiran kamu, dengan cara merefleksi kemarin tadi di semester yang lalu. Kalau kamu sudah bisa melakukan dengan baik, oh berarti semester depan harus berbaik dong. Kalau semester ini kok agaknya kendor ya, berarti apa yang perlu aku revisi ini? Jangan-jangan aku nggak ada makna di sini. Nah, kalau nggak ada makna, maka kamu harus mencari makna itu. Yang bisa mencari makna itu ya kamu sendiri, karena kamu yang menjalani itu. Nah itu bisa dibantu dengan cara apa? Kamu bisa tanya ke teman-teman, kamu merasakan ini juga nggak ya? Nah kalau kamu merasakan itu, bisa nggak sharing sebentar? Kalau sama teman nggak puas,
kita sharing ke siapa ya? Oh mungkin ada pembinanya di organisasi ini, tanya, Bu kok saya gini, Pak kok saya gini gitu, saya butuh asupan nih. Itu nggak apa-apa, bisa tanya seperti itu, karena saya rasa di lingkungan Fahum ini dosen-dosennya pun sangat welcome, bisa membantu kamu di setiap detiknya ya. Iya. Ya oke. Gitu. Tapi kadang itu lama-kelamaan kita ngerasa bosan juga ya Bu. Bosan Di ya? organisasi. Iya, bukan bosan di organisasinya, kadang itu orang-orangnya ya. Bosan di orang-orangnya. Bikin, aduh kok orang ini ngeselin, orang ini gimana. Waduh. Nah itu kayak bikin, itu juga menurut saya itu salah satu faktor kenapa kita itu bisa hampa atau ngerasa kosong itu ya, karena orang-orangnya yang buat kita itu nggak enak lah, apalah. Itu yang masalah itu diri sendiri yang nggak bisa nyemplung ke orang-orangnya, atau emang sosialnya yang perlu diperbaiki. Kalau menurut saya pribadi ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi dari diri sendiri. Dia tidak terbiasa bergelut atau bersosialisasi dengan orang seperti itu, sehingga perlu menyesuaikan lagi. Dan itu butuh waktu, Nduk. Tidak bisa serta-merta langsung menjadi yang mereka inginkan. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Apalagi kalau misalkan orangnya itu toksik ya. Nah, ini agak susah memang. Iya. Nah, itu perlu, kalau menurut saya perlu dihindari pelan-pelan. Nggak harus langsung seketika dihindari, enggak. Walaupun memang ketemu sering, Iya. intens ketemu. Lah ini mungkin kamu kalau misalkan ada kegiatan bersama ya wis dijalani sebisanya, seadanya, dan waktu itu aja. Kalau kamu misalnya nggak nyaman terus sama dia, kan nggak akan ketemu kalau nggak sama organisasi. Iya, betul. Nah, kalau pas ketemu dengan orang yang seperti itu, bersyukurlah. Karena apa? Kalau orang itu misalkan membuat hatimu sakit hati atau membuat kamu tidak nyaman, paling tidak kita dapat ibrah, pelajaran. Oh, aku nggak boleh nih kayak gitu, kayak orang itu, karena kayak gitu perilakunya nggak baik ke orang lain, kayak gitu menyakiti hati orang lain. Nah, paling tidak kamu dapat pelajaran di sana, dapat pelajaran bahwa aku nggak akan jadi orang seperti itu. Nah, syukur-syukur ada juga orang yang ketika punya sifat yang buruk dinasihati tuh mau. Nah, kalau dinasihati mau, kamu berubah pelan-pelan. Nah, kalau kamu udah sampai tahap itu, ya insya Allah nanti bisa berubah pelan-pelan orang yang tidak kamu senangi tadi itu. Artinya kamu punya dua pilihan tadi ya. Yang jelas karena kamu sudah berkomitmen untuk masuk di organisasi itu, mau nggak mau ya kamu bekerja sama dengan semua elemen dong. Iya. Entah seburuk apapun karakternya, sebaik apapun karakternya. Nah, itu kamu akan tumbuh di sana. Kamu akan dilatih yang awalnya introvert bisa jadi ekstrovert, Iya. bersosial seperti ini ya kan? Iya, betul. Ya, oke. Kadang tuh pasti kalau di dalam organisasi itu ada circle ya Bu ya, circle Oke, antara ini, ya pasti ini. itu. Iya. Nah, misal nih kalau di circle ini sama circle ini tuh kayak lagi musuhan. Nah, terus akhirnya ketuanya bingung. Ini kalau nyatuinnya gimana ini? Nah, itu juga termasuk toksik ya Ibu. Toksik dalam lingkungan HMB ini, misal Iya, organisasi. iya. Toksik itu kan artinya bisa mengganggu ya. Ya, nggak hanya mengganggu gerak tapi juga fisik tapi juga batin, jiwa juga ya. Nggak nyaman pasti kalau Iya. bareng-bareng terus gitu. Tapi kalau seprojek gimana dong? Seprojek. Nah, ini ada yang disebut dengan profesionalitas. Mau nggak mau kamu harus profesional. Profesional bisa berjalan lah, menanggapi kalau misalkan seprojek ya wis ala kadarnya tadi itu. Artinya ala kadarnya di sini adalah kamu profesional untuk mengerjakan proyek itu bersama dia, walaupun kamu benar-benar nggak suka sama dia. Nah, kalau bisa sebagai umat Islam atau sebagai Muslim yang baik, jangan sampai menunjukkan wajah yang kurang senang. Iya. Karena nanti setiap perbuatan kita akan ada pertanggungjawabannya. Dan itu memang saya juga pernah merasakan sangat tidak nyaman. Iya. Bekerja apalagi seruangan gitu ya Iya. sama orang yang aduh kok gini sifatnya ya, ya Allah. Dingin semua. Iya, hawanya dingin semua, kok kayak kuburan ya ini, kok Iya. dingin banget gitu, kaku banget. Nah, kamu yang bisa mencairkan itu. Kalau bisa interaksi ya seperlunya. Nah, tapi itu kalau bisa profesional. Nanti kamu akan, kalau sudah profesional kamu akan terlatih mana antara urusan pribadi, mana urusan
organisasi gitu. Tapi kadang kita sudah profesional tapi orangnya yang tidak profesional. Kita sudah bilang gini, ternyata orangnya itu apa namanya, diem aja ketika ditanya. Tuh kita kan jadi kayak aduh kok gini sih gitu. Padahal sudah profesional, apakah kita harus ngejauhi ya, padahal kita seproject gitu. Kalau kamu digitukan sama orang ya, diperlakukan dengan nggak nyaman itu kan nggak enak ya. Nah itu kan urusan dia sama Tuhannya sebenarnya. Tapi karena kita terlibat di sana, lagi-lagi kamu jangan sampai seperti dia. Kalau kamu didiemin, ya bisa jangan diemin balik. Ya diajak ngomong seperlunya, kalau ada perlu ya diajak ngomong. Tapi kalau misalkan nggak ada konteks buat bicara, ya nggak usah. Artinya kamu juga menjaga kan, biar nggak tambah keruh gitu ya, biar nggak tambah keruh. Tapi lagi-lagi tadi itu kalau ada orang yang seperti itu kan, itu urusan dia sama Tuhannya. Kamu juga antara Tuhan kamu dengan Tuhan kamu. Nah, tapi kalau bisa hablum minan nasnya tetap jalan. Sekalipun kamu dijahatin, tetap berbuat baik kepada orang-orang yang jahat sama kita. Oke. Untuk pesan ibu nih, buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi ngerasain seperti ini, terus lagi masih ngerasa kosong, imannya turun, ya gara-gara sosialnya, gara-gara diri sendiri, itu pesan ibu apa buat mahasiswa kayak seperti itu? Oke, buat mahasiswa semester akhir ya. Maaf. Buat mahasiswa yang ikut organisasi dan kemudian jenuh, capek gitu dengan kuliahnya, kemudian organisasinya, bahkan saya menemukan mungkin circle-circle yang bisa menggerogoti jiwanya ya, sampai berpikir terlalu dalam gitu, akhirnya overthinking gitu. Nah, kalau bisa nggak apa-apa, lalui aja, rasakan, nikmati. Kalau capek ya istirahat dulu sebentar. Kalau pengen sedih ya nangis, nggak apa-apa. Dan itu wajar, itu manusia banget gitu. Kita bukan malaikat ya, kita manusia. Kalau capek ya beristirahat sebentar. Nggak bisa kok kita langsung otomatis menjadi orang yang sangat baik, orang yang kelihatan kuat tuh nggak bisa. Kalau sudah nggak baik-baik saja ya nggak apa-apa, tunjukkan. Tapi jangan kemudian diumbar atau sampai di-share ke media sosial ya. Karena menghindari tadi itu, ada orang yang memang sengaja nggak suka sama kita, akhirnya malah bahagia. Kalau bisa ya tadi itu, kamu nggak sendirian kok. Banyak orang-orang yang pernah mengalami seperti itu dan mereka bisa melalui badai itu kok. Bisa melalui capeknya itu, dan lagi-lagi di akhir waktu ketika dia sudah pernah merasakan posisi itu, dia pasti akan merasa, oh ya aku bisa kok melalui ini, kemarin aja aku bisa, masa sekarang aku nggak bisa, gitu. Terus kita juga kalau untuk saya ini ya Bu ya, kita itu apa? Aduh, sampaikan aja. Mana ya Bu ya? Gini, takutnya itu kadang kan, kalau kan banyak kan ya Bu, kadang kita ada masalah gini, terus kita kadang ada beberapa orang yang ngumbar ke sosmed kalau kita bertengkar. Nah akhirnya orang-orang jadi salah paham, kita itu jadi salah paham kayak kita yang disalahin gitu ya Bu. Padahal tuh yang mulai duluan tuh dia. Itu kita itu harus diam atau buat klarifikasi, kayak apa, buat klarifikasi kalau kita, aku nggak salah kok, aku nggak salah kok gitu. Kebenaran itu akan terkuak sendiri kok. Kamu nggak perlu kemudian sampai klarifikasi, kecuali itu sampai mungkin ranah hukum ya, itu baru sudah bermasalah. Kalau masih batas pertemanan, kalau sampai misalkan dia menyindir di sosmed, kemudian sampai ada salah paham, ini perlu diluruskan. Dan kamu nggak perlu membalas itu juga di sosmed. Menurut saya itu kurang bijak ya. Kamu harus bisa punya manajemen emosi
nggak sampai, dan juga manajemen hati, jangan sampai apa yang kamu rasakan sekalipun berhutang orang itu kamu share di media sosial. Akhirnya kalau orang yang nggak tahu nanti kan salah paham juga. Nah, kalau bisa kamu bisa jangan share di sosmed, karena sosmed itu kan nanti apa ya, bekas ya, nggak bisa dihapus kecuali kalau story ya. Apalagi kalau story kan bisa di save kalau IG, Instagram. Tapi kalau WA mungkin bisa hilang selama 24 jam. Tapi nggak bagusnya adalah dibaca banyak orang itu loh. Nah, kayak malu gitu. Tapi kalau sudah sampai tahap di mana itu bisa melukai dari diri kamu, kemudian merusak dari dalam, itu bisa diomongkan. Jadi harus ketemu dengan orang yang tadi itu, dikelirkan dulu masalahnya. Ini takutnya nggak malah selesai nih kalau terus singgung menyinggung lewat sosmed ini. Ya karena saya juga pernah mengalami fase itu ya. Kalau sekarang mungkin enggak ya, karena udah capek, ngapain dibuat story gitu, udah lelah dengan itu. Nah, ini adalah fase awal mahasiswa untuk memperoleh kedewasaan. Jadi kalau sampean mengalami itu, upayakan untuk menanggapnya dengan bijak. Jangan sampai kamu ikut membalas perbuatan buruk teman kamu tadi itu dengan perbuatan yang sama. Gitu. Buat nasihat Ibu buat mahasiswa-mahasiswa yang kalau ada masalah di koar-koar, itu gimana Ibu nasihatnya biar gak seperti itu lagi, biar mereka itu dewasa gitu untuk menyikapi permasalahan. Oke. Setiap orang kan pasti punya masalah ya, dan saya kira setiap masalah pun ada penyelesaiannya. Nah, ini semoga mahasiswa yang sedang mengalami masalah bisa menyelesaikan dengan bijak, penuh kebijaksanaan, penuh dengan hati yang terbuka dan wawasan yang luas. Jangan sampai karena emosi sesaat kamu tertarik terseret oleh arus media sosial yang kurang bijak memanfaatkan media sosial kamu. Upayakan untuk mengoperasikan media sosial kamu dengan bijak. Jangan sampai itu merugikan diri kamu sendiri, karena setelah kamu membuat atau meng-share ya masalah kamu di luar dan itu dibaca oleh orang banyak, bahkan bisa itu merugikan diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu mahasiswa, itu juga bisa merugikan kampus kamu tercinta. Jadi jangan sampai hal-hal kecil yang itu harus kamu pikirkan matang-matang. Jangan sampai semua di-share di media sosial ya. Iya, betul. Masya Allah, terima kasih Bu. Sama-sama. Terjawab sudah tujuan-tujuan ini. Alhamdulillah ya, semoga tercerahkan ya. Jadi teman-teman, kita itu memang fase kalau kita ngerasa kosong, ngerasa hampa dalam organisasi, itu wajar. Itu merupakan fase yang wajar bagi mahasiswa, apalagi mahasiswa baru ya Bu ya. Benar. Nah, jadi caranya itu kita kasih jeda buat diri sendiri, refleksi, apa sih tujuanku sebenarnya, kita kilas balik ketika kita pertama kali daftar itu. Terus kalau kita lagi ada masalah sosial antara pertemanan, itu juga kita, kalau memang kita dijahati, kita tidak perlu menjahati balik gitu ya Bu. Benar. Kita sudah cukup, kita harus profesional untuk menjalani organisasi project kita gitu, agar organisasi itu tidak terpecah belah sampai jadi beberapa circle kalau di Gen Z kayak gitu ya Bu. Apalagi momen Ramadan ini, itu kita juga tidak boleh saling adu domba kepada teman, itu kita juga tidak boleh. Jadi kita juga harus bisa menjaga iman kita kalau agar tidak naik turun ketika organisasi. Kita juga harus bisa menyeimbangkan antara organisasi dan spiritualnya. Jadi sudah cukup obrolan hari ini Bu. Terima kasih juga ya sudah mengundang saya. Masya Allah. Terima kasih Bu Lia ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.